I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Francesco Bagnaia mulai mendekati perolehan poin Alex Espargaro, sembari menjaga peluang juara dari Fabio Quartararo setelah menangi MotoGP Austria. Pemuda yang akrab disapa Pecco itu benar-benar dalam momentum tinggi usai cetak kemenangan di Assen. Meski kemudian libur musim panas sebulan lebih, kecepatan sang pembalap justru sama sekali tak mengendur. Tampil dominan dan konsisten, seperti yang diperlihatkannya pada Grand Prix Belanda dan Inggris, Bagnaia tidak tersentuh selepas start ketika berlomba dalam GP Austria, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Sempat mendapat perlawanan Jack Miller serta Jorge Martin, bahkan muncul ancaman dari Quartararo, tetapi Bagnaia berhasil melepaskan diri, hingga akhirnya finish pertama di Red Bull Ring dengan keunggulan 0,4 detik. Ini merupakan kemenangan keempat Bagnaia pada musim 2022. Juga merupakan kali pertama Italiano menorehkan hat-trick dalam kiprahnya di kelas Premier sejak debut MotoGP 4 tahun lalu. Bagnaia kini berjarak 12 poin di belakang Espargaro, serta terpaut 44 poin dari Quartararo yang masih kokoh memuncaki klasemen. El Diablo sekarang mengemas 200 poin, sedangkan Espargaro mengumpulkan 168 poin. Johan Zarco mengambil alih peringkat keempat berkat keberhasilan finish kelima, menggusur Enea Bastianini yang turun ke peringkat keenam lantaran alami DNF karena motornya bermasalah di Red Bull Ring. Sedangkan peringkat kelima ditempati Jack Miller. Pembalap Ducati ini berhasil mengamankan podium ketiga, usai berduel melawan Jorge Martin hingga lap terakhir. Adapun, rivalnya itu menempati peringkat ke-9, 87 poin. Brad Binder tetap menghuni peringkat ke-7, yang mana perolehannya bertambah menjadi 107 poin. Diikuti oleh Alex Rins, 92 poin, serta melengkapi 10 besar adalah Miguel Oliveira, 85 poin. Maverick Vinales melorot turun ke peringkat 11 setelah hanya mampu finish P13. Top Gun mengumpulkan jumlah poin yang sama seperti Oliveira, atau unggul 8 poin saja atas Joan Mir. Pada klasemen rookie, Marco Bezzecchi terus mengantongi pundi-pundi poin berharga. Bez kini memiliki 68 poin untuk peringkat ke-14, rival terdekatnya sesama debutan, Fabio Di Giannantonio, menghuni peringkat ke-20. Seri berikutnya MotoGP 2022 akan digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli dalam event bertajuk Grand Prix San Marino pada tanggal 4 September bulan depan. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun Enea Bastianini memulai balapan kejuaraan dunia dari grid pertama. Sayang, keberuntungan tidak berpihak padanya dalam lomba. La Bestia baru saja kembali menyalip rivalnya untuk memperebutkan satu kursi di tim pabrikan Ducati. Jorge Martin, ke posisi ketiga pada lap kelima ketika mengalami masalah dengan roda bagian depan. Kami balapan dengan baik, saya dapat memacu kecepatan saya dan membuat beberapa jarak dengan Pecco Bagnaia serta Jack Miller untuk mengontrol suhu ban depan, ujar Bastianini setelah balapan, di situs MotoGP. Dengan manuver Jorge Martin yang agak bodoh, kami kehilangan waktu, tetapi saya menyusulnya lagi setelah itu dan memacu ritme saya. Tetapi saya lalu seperti menabrak sesuatu di permukaan dengan roda depan antara tikungan 9 dan 10, itu membuat pelek rusak. Tekanan udara di ban depan turun dan balapan saya berakhir, itu nasib buruk. Sayang sekali, ketika Anda bisa berjuang untuk podium atau menang. Saya kompetitif dan saya pikir bisa menyamai kecepatan Pecco, Miller dan juga Fabio Quartararo. Hal seperti ini terjadi, namun kami akan kembali lebih kuat pada balapan berikutnya. Tambah pemuda Italia tersebut melihat ke depan guna menghadapi Grand Prix kandang di Misano 2 pekan mendatang. Sirkuit Misano juga telah berulang kali disebut-sebut oleh petinggi Ducati sebagai tenggat waktu untuk menentukan siapa pembalap yang bakal mendampingi Pecco Bagnaia dalam tim utamanya pada 2023.
Hal ini membuat pertarungan Bastianini dan Martin, dua kandidat yang disiapkan, di Red Bull Ring makin menarik bagi para penggemar. Sayang sekali, itu hanya sempat terjadi sebentar di tahap awal balapan.